Ya. Kemudian makruhatul jama'ati katsiratun minha, ya, yang makruh di dalam sholat berjamaah itu banyak, ya. Di antaranya, artinya banyak itu di kitab lain ada, tapi tidak disebut di sini, ya. Apalagi di dalam kitab misal Taisirut Takrib yang nggak disebutkan sebanyak ini. Ini sudah hitungannya banyak, ya, tapi tidak disebut semua. Yang pertama, kaunul imami fasiqon au mubtadi'an. Makruh berjamaah itu, ya, kalau imamnya itu fasik atau imamnya ahlul bid'ah, ya. Ahlul bid'ah, ya. Seperti kemarin disebut bid'ah apa, sebagian Syiah misalnya, atau sebagian apa, aliran musyabbahah, tapi yang nggak sampai kafir, itu masuk ahlul bid'ah. Kalau fasik ya jelas itu, ya, fasik itu pelaku dosa besar, ya. Kemudian kaunul imami aklaf ailam yukhtan, imamnya itu masih ada kulufnya, yakni tidak disunat. Ya, imamnya kada bersunat, maka itu makruh berjamaah dengan itu, ya. Nah, ini pembahasan bersunat ini penting, ya, di dalam mazhab Syafi'i. Kalau belum bersunat itu ada kemungkinan membawa najis masalahnya. Kan mohon maaf, itu ada apa, kulupnya itu di bawahnya ini kan termasuk anggota zohir, ya, yang di bawah kulit itu, yang mestinya kalau kencing itu mesti dibersihin. Nah, kalau tidak disunat, ya, ada kemungkinan tidak bersih di bawah apa, di kepala yang di bawah kulup itu, di bawah kulit itu. Sehingga kalaupun tidak bersunat sebetulnya sah, asalkan saat bekamih atau apa membersihkannya itu, ya, dibuka dibuka bersihin, ya. Atau apa pakai semprotan cuci motor. Ya, bersih, ya, bersih. Kalau bersunat kan jelas itu sudah tinggal simbur-simbur sudah, ya, sudah bersih insyaallah begitu. Nah, makanya ketika imamnya tidak bersunat itu makruh berjamaah dengan mereka. Kemudian yang ketiga, kaunul imami tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an. Imamnya itu tamtam, fa' wa'. Apa ini? Ini sudah kita bahas di bahasan membaca Al-Fatihah dulu, ya. Bentuk kesalahan membaca tetapi tidak mengubah makna. Maka kalau imam seperti itu, ya makruh jadi imam. Apa itu tamtam? Ayyukarriru harfat ta. An'amta, dia tidak bisa an'amta, misalnya an'amtata, ya, terdouble begitu, terdabling hurufnya, ya. Itu ada yang seperti itulah. Fa'a itu terulang-ulang huruf fa, ya. Fa-nya terdabling. Atau waw disebut wa, ya, wa. Atau au ghairiha, atau yang selain itu. Jadi bacaannya banyak salah, tapi salahnya tidak sampai batal. Itu makruh bermakmum ke situ. Kecuali makmumnya satu jenis. Makmumnya begitu semua, ya sudah, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga, iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun rotib. Bismillah. Melaksanakan sholat jamaah di masjid yang di situ ada imam rotib atau imam tetapnya. Imam tetapnya itu sebetulnya yang lebih berhak untuk jadi imam di situ. Yang lain itu ya janganlah jadi nyerobot jadi imam, ndak pantas, ya. Meskipun ya sah, kecuali imam rotibnya memberikan izin, ya, silahkan, ya, disuruh maju. Jadi membuat jamaah sendiri, ya. Walam yahsya fauta fadilati awalil wakti, ya, syaratnya di sini tidak khawatir tidak mendapatkan fadilah awal waktu. Contohnya gimana? Imam rawatibnya ini terlambat, ya. Imam telatan, bukan imam teladan, ya, sering terlambat. Kemudian ada jamaah, wah sudah sholat sendiri aja lah, ya, ada satu maju. Nah, kalau ada imam tetapnya itu makruh melakukan itu, kecuali kalau khawatir luput itu waktu fadilah, waktu keutamaan awal waktu itu. Nah, kalau kira-kira kelamaan banar, ya sudah, maju aja yang lain. Apalagi imamnya yang rawatib itu ndak memberi kabar, bisa jadi kadadak atau kemanakah, teguring atau apa, bisa jadi. Nah, itu tidak makruh lagi.
Kemudian yang kelima, i'wijajus shaffi wa adamu ikmali ma qablahu. Bengkoknya saf, ya, safnya tidak lurus dan tidak sempurnanya saf sebelumnya. Ya, mestinya saf pertama sempurna, baru saf kedua dan seterusnya. Nah, kalau ternyata tidak begitu, itu makruh. Ya, makruh. Yang keenam, inqita'us shaf. Ya, safnya terputus. Ya, terputus. Ada yang ya kadang mau beparak ini misalnya nih jamaah yang lain ini menyendiri. Kenapa? Bau jar yang ini. Kadang agun beparak bau misalnya. Ini kan terputus. Makanya di antaranya uzur tidak ikut berjamaah itu kalau bau. Bau bekas makan pete atau jengkol atau apa yang tidak bisa ada bersihin mulut atau ada spray untuk supaya tidak bau, ya itu karena mengganggu jamaah tadi. Orang bisa kalau mendekat tidak khusyuk, ya ini baunya gitu. Kalau menjauh kehilangan fadilah berjamaah. Yang ketujuh, musawatul imami fil mauqif. Ini makruh, ya, yakni sama, ya, sejajar imam dalam hal tempat. Nah, jadi kalau ini imam, makmum itu mestinya kan mundur sedikit, ya, mundur sedikit dari imam. Karena apa? Supaya menjaga kalau nanti ini ternyata makmumnya temaju sedikit, kan batal itu jamaah. Karena posisi apa imam itu mestinya di depan. Sehingga kalau sejajar itu makruh dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya bisa mundur-mundur sedikit lah, mundur sedikit. Tapi tetap sah, ya, tetap sah, sejajar itu sah. Cuma dikhawatirkan tadi kalau imamnya waktu mau sujud itu mau undur. Biasanya ada mundur mau sujud, atau yang makmumnya maju. Jadi imamnya justru di belakang dari makmum. Kalau itu terjadi ya bisa merusak jamaah tadi. Kemudian yang kedelapan, muwafaqatul imami fil af'al. Sama imam, menyamai atau membersamai imam di dalam perbuatan. Ai muqaranatuhu, yakni bersamaan tadi. Ini makruh, membarengi imam. Illa fi salasi masailah, kecuali di dalam 3 masalah, ya. Fatusannu al muqaranah, maka disunahkan untuk membersamai, membarengi. Pertama, inda ta'min, ketika mengucapkan amin, ya, setelah Al-Fatihah itu sunnahnya bareng, ya. Tunggu bebarengan imam dengan makmum, itu ada fadilahnya dalam hadis, ya. Jangan kemudian mendahului itu, ya. Imam ya tarik nafas dulu setelah waladhdallin, berhenti sejenak, ada yang baca doa, baru kemudian amin barengan. Ini yang pertama. Wa inda su'alir rahmah inda zikriha, ketika meminta rahmat, ya, saat menyebutkan rahmat Allah dalam membaca surah. Jadi saat imam membaca surah itu boleh itu sambil berdoa, ya, ada banyak doa yang bisa dibaca, ya. Wal isti'adzati minal azabi inda zikrihi, dan berlindung dari azab ketika, ya, ada penyebutan azab saat membaca Al-Quran. Tasbih, ya. Misalnya ada sabbihisma rabbikal a'la, itu kan bisa makmumnya membaca tasbih, ya. Baca tasbih subhana rabbiyal a'la misalnya begitu. Apalagi biasanya surah At-Tin biasanya alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ya, bukankah Allah itu sebaik-baik hakim. Nah, kita disunahkan menjawab bala, benar, wa ana zalika minasyahidin, dan kami, ya, aku termasuk orang yang bersaksi bahwasanya Allah itu adalah hakim, ya, pemutus hukum yang terbaik, ya, ketika memutuskan hukum paling adil, paling bagus, ya. Ada ayat begitu, kita disunahkan untuk, ya, menjawab, ya. Terus misalnya di surah apa itu, baca surah Tabarok, yang terakhir apa itu? Apa itu? Famayatikum bima'im ma'in, siapa yang bisa mendatangkan air yang segar kepada kalian? Ya, dijawab Allahu Rabbul Alamin, atau jawaban yang lain, tapi, ya,
Jawabnya intinya Allah Ta'ala yang bisa mendatangkan itu. Atau saat baca di hari Jumat, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Nah, itu baca doa isti'adzah. Atau yang apa? Summa inna alaina hisabahum. Kemudian ya, atas kami untuk menghisab atau menghitung mereka. Nah, mendengar ayat itu ya dianjurkan baca doa apa? Rabbi hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhanku, ya hitung aku dengan hitung yang mudah, yang ringan. Tidak usah terlalu detil. Kalau dihitung terlalu detil, jangankan di akhirat, di dunia aja dihitung KPK, ya susah itu, ya ketemu KPK itu ya. Dan ayat-ayat yang lain ya, prinsipnya itu ada ayat-ayat rahmat, ya mintalah rahmat kepada Allah. Ada ayat-ayat azab, berdoalah. Ada ayat disuruh apa, ya lakukan seperti yang disuruh di dalam Al-Quran itu. Ayat-ayat sajadah itu kan sudah sujud tilawah, sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Itu yang kedua ya. Yang pertama amin boleh barengan, yang kedua baca minta rahmat atau berlindung dari azab. Yang ketiga wa fis sana'i fil qunuti inda qaulil imam fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya. Dalam hal kunut ya, ketika imam membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya, sesungguhnya engkau yang memutuskan dan engkau tidak dihukumi orang lain. Itu as-sana, pujian kepada Allah Ta'ala. Jadi kunut itu kan intinya doa, sana, pujian dan sholawat ya, kemarin kita bahas. Yaitu ketika as-sana atau pujian ini ya, di sunnah apa? Tidak apa-apa ya, dibarengi membaca imam dan makmum sama-sama membaca. Sama-sama keras ya, tidak apa-apa. Kemudian yang 9, as-sholatu munfaridan anis sof. Yang makruh itu adalah sholat menyendiri dari sof. Jadi sorangan di belakang. Makanya ada kemarin ya bisa menarik yang di depan ya, dengan beberapa syarat. Ya, bisa dibaca di kajian sebelumnya. Ini makruh. Sah-sah saja sholatnya, sholat sendirian di belakang sah saja. Kemudian yang ke-10, irtifa'ul ma'mumi anil imami wal aksu li ghairi hajatin. Makmum lebih tinggi dari imam posisinya dan kebalikannya tanpa adanya hajat. Jadi misalnya bikin peimaman harusnya rata, imam dengan makmum itu rata aja di masjid. Jangan dibikin satu tehel untuk tingkatan. Oh, ini untuk imam, ndak begitu. Itu makruh. Kecuali ada tujuan ya, tujuannya apa, misalnya mengajari jamaah ya, Nabi pernah ya sholat di atas mimbar ngajarin jamaah supaya melihat sholatnya Nabi. Nah, tapi kalau tidak ada tujuan itu makruh adanya posisi yang lebih tinggi ya, atau kecuali dalam kondisi ya darurat tadi kan, sholat itu tidak harus selalu di masjid ya, ketika musafir di padang belantara itu kan bisa sholat. Nah, sholatnya pas cari tanah yang datar, tidak ada yang miring, ya tidak apa-apa. Kemudian yang ke-11 yang makruh itu kaunul imami lahinan lahnan la yughayyirul makna. Ya. Imamnya itu salah baca, tapi dengan kesalahan yaitu lahan yang tidak mengubah makna. Ya, banyak kita dengar mungkin ya, ada bacanya panjang dipendekin, atau panjangnya kepanjangan. Kadang kita tidak begitu perhatian, terlalu nyaman menikmati ya, kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya kepanjangan, itu lahan. Mestinya kan 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini A-nya kenyamanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. A-nya kepanjangan, lahan. Tapi tidak mengubah makna, sehingga ya sah sholatnya. Sah sholatnya. Ar-Rahmanir Rahim dibaca Ar-Rahmanur Rahim, ya sah saja sholatnya, tapi itu apa, secara i'rab ada loh itu ya. Jadi kesalahan yang enggak mengubah makna itu sah jadi imam, tapi
ya makruh. Kemudian yang ke-12 at-tablighu li ghairi hajatin. Ada tabligh. Tabligh itu apa? Makmum yang suaranya lebih keras ya. Misalnya Allahu Akbar, imamnya makmumnya lebih keras lagi, Allahu Akbar misalnya. Itu tabligh atau mubaligh, orangnya itu mubaligh. Sampean jadi mubaligh ya? Oh iya mubaligh. Mubaligh sholat itu karena suaranya kenceng takbirnya, ini boleh jadi mubaligh. Kalau itu mubalighnya tidak perlu sertifikasi. Ini makruh kalau tidak ada hajat, tidak ada hajat, tidak ada keperluan. Ada aja mic kok, ada aja mic sampai aja ke belakang, tidak perlu ada mubaligh ya. Kalau mungkin di masjid mana itu yang ada mubaligh, Masjidil Haram atau masjid mana itu, mungkin karena jamaahnya sampai ke ujung-ujung ya, ke gang-gang, ke bahkan di hotel. Kan ada mubaligh. Kalau ada hajat tidak apa-apa, kalau tidak ada hajat makruh. Oh, cuma santri segini misalnya ada mubaligh, ya tidak perlu. Yang ke-13, idza zada ma bainal imam wal ma'mum aktsaru min salasati azra' mitrin wa nisfin takriban. Jika jarak antara imam dan makmum itu lebih dari 3 zira', 3 hasta, atau sekitar semeter setengah. Semeter setengah itu siapa? Ini ke sini kayaknya semeter lebih ya. Ya ini kosong. Terus ada makmumnya baru semeter setengahnya ke sana, itu makruh. Ya, makruh, tapi tetap sah. Ya, kalau sampai jaraknya 150 meter lebih ya, lebih dari 150 meter baru tidak sah itu. Seperti itu. Kemudian dhabitul mufawwid lil fadilah. Ukuran dari hilangnya fadilah jamaah. Jadi gimana sholat berjamaah tapi kehilangan fadilah berjamaah. Nah di sini adalah kullu makruhin fi sholatil jamaah yufawwitu fadilataha. Setiap kemakruhan di dalam sholat jamaah itu menghilangkan keutamaan sholat jamaah tersebut ya. Illa ya, kecuali di sini ada pengecualian di catatan kaki, yakni ketika softnya tidak lurus ya. Maka itu tetap dapat fadilah jamaah di sini menurut Imam Ar-Ramli.